Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Baik hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Sebetulnya kedatangan saya kemari bertemu Ibu itu saya ingin mewawancarai Ibu, khususnya terkait pengalaman-pengalaman yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu. Kita langsung mulai saja Bu ya dengan pertanyaan yang pertama. Begini Bu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, untuk mengetahui bahwa sebuah kasus itu dikategorikan sebagai dilema etika atau bujukan moral tergantung pada bagaimana konteks kasus itu. Apa penyebabnya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana dampaknya. Kemudian kita mencoba menganalisis dalam kasus tersebut. Apakah ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, atau ada dua nilai yang satunya benar dan satunya salah. Jika dalam kasus tersebut ada dua nilai yang sama-sama benar, maka itu dikategorikan sebagai dilema etika. Baik, terima kasih Bu. Jadi mengidentifikasi kasus itu dilema etika atau bujukan moral itu tergantung pada konteks kasusnya. Kemudian kita melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menentukan apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya rasakan di sini dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus di mana ada dua nilai yang sama-sama benar, bisa langsung membuat keputusan. Tetapi bisa juga melewati beberapa proses untuk dapat mengetahui secara pasti apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan seperti apa keputusan itu bisa diambil. Dalam beberapa kasus dilema etika, saya memang harus banyak mempelajari kasusnya, apa penyebabnya, siapa saja yang terlibat, bagaimana dampaknya dari kasus tersebut, dan kemudian mencoba menggali banyak informasi terkait kasus tersebut, lalu memikirkan solusi yang terbaik bagi seluruh warga sekolah, dan saya juga mendekati beberapa rekan guru untuk saling berdiskusi dan mencari jalan keluar yang terbaik. Baik, terima kasih sekali Ibu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika menghadapi kasus dilema etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan, saya adalah seorang pimpinan yang sebisa mungkin dapat melindungi para pelaku dalam kasus tersebut. Tetapi juga saya harus fokus melibat dan memperlakukan dampak lain yang mungkin terjadi bagi banyak pihak. Bagaimanapun saya harus memastikan kepentingan banyak orang dan harus menjadi fokus utama, tetapi para pelaku juga perlu diperhatikan. Baik Ibu, kalau saya menyimpulkan tadi apa yang Ibu sampaikan berkaitan dengan pertanyaan saya yang ketiga ini, ada dua fokus perhatian Ibu di situ. Yang pertama pada pelaku itu lebih, kalau saya simpulkan itu Ibu menerapkan pola berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang kedua itu Ibu berpikir pada kebanyakan orang, ya, berpikir pada hasil akhir. Jadi itu yang dapat saya petik dari apa yang Ibu sampaikan pada poin ini tadi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan yang selalu dihadapi dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika adalah kemungkinan keputusan yang kita buat tidak disenangi orang lain, dan kita sudah membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan, tetapi selalu saja ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Begitu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal yang sistematis sebenarnya tidak ya. Pada sebenarnya kasus dilema etika tertentu kita bisa langsung berdiskusi dan membuat keputusan. Tetapi ada juga pada kasus-kasus yang lain kita memerlukan waktu beberapa hari, kemudian kita juga menghadirkan pihak-pihak lain yang dianggap bisa mencari solusi terbaik atas kasus yang dihadapi. Berarti ada kasus yang bisa langsung diselesaikan, kemudian ada juga kasus yang membutuhkan proses ya, kemudian melibatkan banyak pihak. Mungkin itu yang Ibu maksudkan tadi di situ ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, ada begitu banyak faktor yang dapat membantu saya dalam membuat keputusan kasus dilema etika ini. Yang pertama itu adalah keterbukaan saya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, pandangan atau gagasan-gagasan positif dari rekan guru. Dan yang ketiga adalah komunikasi berbagai arah, misalnya dengan pihak yang melakukan kasus, dengan orang-orang terdekat di sekolah, atau bisa juga dengan orang tua atau siapa saja yang sangat dekat dengan pihak tertentu dalam kasus itu. Dan intinya adalah keterbukaan dan komunikasi yang efektif. Baik, terima kasih Bu. Itu pertanyaan sebelum masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan, kita langsung ke pertanyaan terakhir saja Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan dalam diskusi ini, dalam wawancara ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Dari diskusi ini, pelajaran yang bisa saya petik adalah bahwa sebagai seorang pemimpin, saya harus mampu melakukan pengambilan keputusan yang dalam situasi dilema etika. Kemudian, keputusan yang diambil harus berpihak pada orang yang terlibat. Tetapi yang penting juga demi kebaikan banyak orang. Saya juga menyadari bahwa persoalan memang terkadang tak bisa dihindari. Tetapi kita harus bisa mencari solusi dengan berbagai cara agar semuanya diselesaikan dan dapat meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi. Ya. Ibu, terima kasih, saya sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan. Ada mata rantai di setiap poin yang Ibu sampaikan tadi itu, mulai dari pertanyaan saya yang pertama sampai dengan yang terakhir. Saya pikir jawaban-jawabannya itu cukup konsisten. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semoga apa yang kita bahas pada wawancara sore hari ini dapat memberikan manfaat yang baik dalam pengambilan keputusan saya yang sedang belajar untuk bagaimana caranya mengambil keputusan. Sekali lagi Bu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Selamat sore. Selamat sore.